Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Sanusi. Saya mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi syarat mengikuti ujian tengah semester. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kode etik profesi guru. Kegiatan belajar 1. Jadi di sini ada pengertian, tujuan, fungsi, dan kode etik profesi guru. Sini pengertian kode etik. Kode etik keprofesian atau dalam bahasa internasionalnya Professional Code of Ethics pada hakikatnya merupakan suatu sistem, peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Jadi, kita sebagai guru, ketika kita sudah mengajar di madrasah atau di sekolah, itu kita harus bisa mengikuti peraturan atau tata tertib atau juga sistem-sistem yang ada di sekolah tersebut. Contoh kecil lagi nih. Pakai seragam, Senin seragam biru hitam gitu misalnya, kemeja biru, celana hitam. Nah, itu termasuk tata aturan dari sekolah. Maka dari itu kita harus bisa mengikuti sistem atau tata tertib yang ada di sekolah. Nah, landasan normatif etika profesi setidaknya mengandung 4 elemen landasan di dalam sistem etika. Yang pertama itu landasan tauhid, yang kedua landasan keseimbangan, yang ketiga landasan kehendak bebas, yang keempat landasan pertanggungjawaban. Jadi yang pertama landasan tauhid. Landasan tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Kita sebagai seorang guru dalam mengajarkan anak-anak murid itu harus tetap memegang nilai-nilai dan norma-norma dan ajaran-ajaran yang agama kita telah ajarkan agar kita tidak mengajarkan anak-anak murid kita ke jalan yang salah. Yang kedua, landasan keseimbangan. Ajaran Islam memang berorientasi pada terciptanya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan. Jadi kita sebagai guru juga harus memiliki sikap perilaku yang seimbang dan adil. Karena apa? Biasanya guru yang nggak sikapnya dan perilakunya nggak seimbang dan adil itu biasanya tidak bisa disebut guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku seimbang dan adil dalam menanggapi semua hal. Tuh. Yang ketiga, landasan kehendak bebas. Islam sangat memberikan keleluasan terhadap manusia untuk menggunakan segala potensi sumber daya yang dimiliki, demikian juga kemerdekaan manusia. Islam sangat memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesi. Karena manusia di satu sisi memiliki atau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala unsur atau potensi emosi, akal daya, nalar atau argumentasi. Jadi di sini Allah memberikan kehendakan bebas berkreasi. Tapi dalam hal profesi guru, di sini diberikan kehendak bebas berkreasi untuk mengembangkan metode-metode yang ada agar kita bisa mengajarkan dengan metode yang benar. Yang keempat, landasan pertanggungjawaban. Segala kebebasan dalam melakukan segala aktivitas manusia maka tidak lepas dari pertanggungjawaban yang harus diberikan manusia atas aktivitas yang dilakukan. Jadi yang tadi poin 3, landasan kehendak bebas, itu tidak lepas dari semua pertanggungjawaban. Dengan apa yang kita telah lakukan pasti ada pertanggungjawabannya. Sekecil-kecil perlakuan kita pasti ada tanggung jawabnya. Karena apa? Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin. Dan di setiap kepemimpinan pasti ada pertanggungjawabannya. Nah, ini udah masuk kegiatan belajar 2.
Kandungan makna kode etik profesi guru. Dalam ajaran Islam, guru ditempatkan pada posisi yang tinggi setingkat di bawah kedudukan Nabi dan Rasul. Namun, sebagian masyarakat kita, penghargaan yang tinggi terhadap guru tidak seimbang dengan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap guru. Jadi, dalam Islam itu, guru itu di bawahnya para nabi. Jadi, guru itu wasilahnya para nabi. Tapi sebagian masyarakat kita menganggap profesi guru itu nggak begitu tinggi, biasa aja. Karena apa? Ada salah satu faktor yang menyebabkan pandangan masyarakat menjadi rendah terhadap guru. Karena apa? Faktornya itu menurut masyarakat itu gini, siapapun bisa jadi guru asalkan dia tahu, dia paham, dia ngerti, dan ilmunya luas. Tuh masyarakat. Jadi keprofesionalan guru itu bisa dilihat dari apa yang dia punya, apa yang dia bisa, gitu. Jadi tidak kalau di kita itu kan profesi guru itu dicap sebagai guru profesional jika sudah bersertifikat atau sertifikasi. Nah, untuk guru-guru orang-orang atau orang lain nih masyarakat yang tidak memiliki sertifikasi, tapi dia ilmunya lebih daripada guru yang bersertifikasi, itulah yang masyarakat akui ketimbang guru-guru yang punya sertifikat tapi ilmunya kagak. Nah, lanjut. Syarat profesionalisme guru dalam Islam. Jadi Islam juga membuat aturan guru itu, syarat guru profesional itu adalah yang 9 ini. Yang pertama, sehat jasmani dan rohani, jelas. Kalau dalam kita mengajarkan ilmu, usahakan dalam kondisi yang prima agar kita dapat memberikan hasil yang maksimal. 2, bertakwa, ya jelas memiliki agama karena dia tahu apa yang dia anut dan cara memasuki nilai-nilai ajaran dia pada dalam pengajaran dia. Yang ketiga, berilmu pengetahuan yang luas, jelas. Guru itu harus punya ilmu pengetahuan yang luas. 4, berlaku adil. 5, berwibawa. 6, ikhlas. 7, mempunyai tujuan yang robani. Mempunyai tujuan yang robani ini artinya mempunyai tujuan yang mulia. Seperti apa contohnya? Kayak kita sebagai guru mengajarkan anak murid kita supaya anak murid kita itu ilmunya manfaat, bisa dia mengetahui segala hal dan nantinya jadi jadi guru lagi, kiai, habib, pemerintahan yang memegang teguh ajaran agamanya. Dan itu jadi mempunyai tujuan yang robani itu artinya mempunyai tujuan yang mulia. Yang ke-8, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi. Jelas, sebagai guru kita harus bisa merencanakan apa yang akan kita ajarkan kepada murid-murid. Bagaimana caranya, bagaimana. Nah, itu kita rencanain sebelum kita mengajarkan pengajaran kepada anak murid-murid kita. Dan melakukan evaluasi setelah kita melakukan pengajaran atau pembelajaran kepada anak peserta didik kita. Yang ke-9, menguasai bidang yang ditekuni. Contoh, misalnya saya paling bisa soal agama. Nah, saya harus belajar di bidang agama, harus mendalami di bidang agama. Itulah harus menguasai bidang yang ditekuni. Nah, ini ada kode etik atau aturan-aturan yang harus guru terapkan terhadap murid. Kode etik guru terhadap murid dibangun atas dasar-dasar nilai sebagai berikut. Yang 1, peduli, caring atau peduli. Jadi kita terhadap murid kita itu harus peduli. Jangan membeda-bedakan mana murid kaya, mana murid miskin, mana murid pintar, mana murid bodoh. Jadi kita harus peduli ke semua kalangan murid kita.
Yang kedua, helping, membantu. Ya jelas, kita harus membantu murid kita yang kesusahan dalam belajar. Dengan sebagai apapun metodenya, berbagai macam metode kita harus ajarkan dia. Yang ketiga, protect, melindungi. Kita sebagai guru harus bisa melindungi anak-anak murid kita dari hal-hal yang jelek. Dari hal-hal yang jelek. Dengan cara apa? Mengajarkan dia hal-hal yang baik. Dan memberitahu apa konsekuensinya jika kita melakukan perbuatan yang jelek. 4. Justice, adil. Ya, tadi, adil itu sama maksudnya dengan membantu. Jadi kita adil dalam membagi pelajaran, adil dalam bersikap, atau apa, sikap kita adil ke semua murid, dan tidak acuh tak acuh pada murid. Jadi nggak bodoh amat lah istilahnya. Yang kelima, beneficence, berorientasi pada kepentingan anak. Jadi kita harus membiasakan pada kepentingan anak. Apa nih, anak ini butuh apa, kita harus bisa menyiapkannya. Dalam hal belajar, dalam kita menyampaikan pembelajaran, anak ini misalnya tidak bisa membaca nih, ya kita ajarin. Kepentingan dia apa nih, si A, ya kita membaca, ya kita ajarin membaca. Jangan sampai kita tidak anaknya nggak bisa, kitanya bodoh amat, jangan sampai. Nomor 6, non-maleficence, tidak menyalahgunakan wewenang. Yang keenam ini, guru tidak boleh memanfaatkan untuk yang bertujuan jelek gitu. Jadi sebagai guru, jangan mentang-mentang sebagai guru, tapi dia semena-mena sama muridnya, nggak boleh itu. Nah, di sini juga ada kode etik guru terhadap orang tua murid. Kode etik guru terhadap orang tua murid dibangun atas dasar nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, kooperatif, kerjasama. Jelas, orang tua murid dan guru itu harus saling bekerjasama dalam mengajarkan anak didiknya, anak muridnya. Jadi, contoh, misalnya kita menemukan anak yang kekurangan dalam hal belajar, dan itu mempengaruhi konsentrasi dia belajar. Nah, kita harus tahu apa dan kenapa murid ini bagaimana bisa begini gitu. Jadi kita harus tahu seluk-beluk murid ini, latar belakangnya apa, kita harus tahu. Dengan cara apa? Kerjasama dengan orang tua murid. Yang kedua, helping, membantu. Ya, jelas, sama kerjasama, membantu kerjasama. Itu saling membantu orang tua murid terhadap guru, guru terhadap orang tua murid, itu harus saling membantu. Apa yang kesusahan, apa yang nggak bisa diatasi, saling membantu. Non-maleficence, tidak menyalahgunakan. Ya, sama orang kita juga sebagai guru tidak boleh memanfaatkan wewenang kita sebagai guru untuk merugikan orang tua murid. Sekian dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kata dan masih kekurangan penjelasan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Karena manusia tempatnya lupa dan salah. Sekian dari saya. Saya Muhammad Iqbal Sanusi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.